Assalamualaikum adik-adik, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelas mohon dipimpin berdoa pada hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik semua, apa kabarnya nih hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi habis dari pelajaran apa kalau boleh tahu? Matematika, Bu. Susah nggak matematika? Susah banget, Bu. Iya, memang matematika agak sulit ya, tapi kalian harus tetap semangat. Jangan terlalu dipikirkan, nanti kalian bisa stres. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan klasikal kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dari tawuran, peserta didik dapat mengklasifikasikan faktor penyebab dari tawuran, peserta didik mampu mendeteksi dampak negatif dari melakukan tawuran. Peserta didik dapat merancang tindakan yang bijak selain melakukan tawuran. Peserta didik dapat membangun rasa persahabatan antar remaja. Baik, di sini Ibu ingin bertanya dahulu nih, apakah adik-adik di sini sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan hari ini, Ibu meminta kalian ya terlebih dahulu untuk mengisi link absensi bimbingan klasikal pada hari ini. Sebentar ya Ibu kirimkan linknya terlebih dahulu. Baik, Bu. Waktu 2 menit cukup ya untuk mengisi absensi. Cukup, Bu. Oke, apakah sudah diisi absensinya? Sudah, Bu. Baik, karena adik-adik sudah mengisi absensi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan. Yang pertama ada tahap awal atau pendahuluan, lalu ada tahap inti, dan ada tahap pengakhiran. Di sini adik-adik diharapkan mendengarkan penjelasan Ibu mengenai tawuran antar pelajar. Kemudian Ibu akan memutar video tentang akibat dari tawuran. Lalu adik-adik memberikan kesimpulan tentang tawuran antar pelajar ini. Apakah bisa dimengerti adik-adik semua? Bisa, Bu. Oke, kegiatan bimbingan klasikal ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Harap adik-adik disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernah tidak sih kalian melihat atau melakukan tindakan tawuran ini? Pernah, Bu, lihat di TV, Bu. Baik, jadi sudah pernah melihat di TV ya? Gimana nih tayangan tentang tawuran di TV? Serem nggak sih? Serem banget, Bu. Ada yang bawa perang juga, Bu, biasanya. Ya, memang pada saat terjadi tawuran tuh banyak sekali ya anak-anak yang membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut ke materi kita, adik-adik sudah siap ya untuk ke tahap inti kegiatan kita hari ini? Siap, Bu. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang yuk stop tawuran antar pelajar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari tawuran. Next.
Oke, istilah tawuran itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Pelajar biasanya melakukan aksi tawuran selepas jam pulang sekolah atau jam bubaran sekolah ya. Bahkan ketika adanya doktrin yang dilakukan oleh senior kepada juniornya, membuat tawuran ini sudah layaknya mata pelajaran. Oke, next. Selanjutnya ada faktor penyebab tawuran. Penyebab dari tawuran ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu yang pertama, mengalami krisis identitas. Penyebab tawuran yang pertama yaitu karena remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas. Identitas diri yang dicari remaja itu adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Yang kedua ada memiliki kontrol diri yang lemah. Penyebab tawuran berikutnya yaitu karena remaja memiliki kontrol diri yang lemah. Kontrol diri ini merujuk pada ketidakstabilan emosi. Emosi ini meliputi mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada tidak mampu menyesuaikan diri. Penyebab tawuran selanjutnya yang berasal dari faktor internal atau dari dalam diri sendiri yaitu karena tidak mampu menyesuaikan diri. Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya, yang semakin lama semakin bermacam-macam. Kemudian ada faktor eksternal penyebab dari tawuran. Yang pertama ada pengaruh media. Penyebab tawuran atau kekerasan pada remaja ini bisa dipengaruhi oleh media. Dari penelitian yang dilakukan oleh Research Institute of Moral Education, menunjukkan bahwa kekerasan di media ini mempengaruhi remaja dan dapat menyebabkan mereka bertindak agresif. Yang kedua ada pengawasan orang tua yang tidak memadai. Ketika orang tua ini tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja itu cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Tanpa pengawasan orang dewasa, remaja ini tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang baik atau untuk mengenali resiko. Yang ketiga ada tekanan teman sebaya. Tekanan teman ini memainkan peran penting dalam kekerasan remaja sebagai penyebab dari tawuran, terutama karena anak-anak ini lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang beresiko atau kekerasan ketika mereka bertindak sebagai sebuah kelompok. Oke, slide selanjutnya. Dampak negatif dari tawuran. Next. Yang pertama ada kerugian fisik. Pelajar yang ikut tawuran ini kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Pada korban cedera berat yang mengalami kehilangan atau disfungsi bagian tubuhnya tentu akan melahirkan penyesalan yang mendalam, karena kerugian ini tidaklah sementara, melainkan akan dibawa seumur hidupnya. Sehingga tentu saja ini bisa menghancurkan cita-cita dan masa depannya. Yang kedua ada kerugian psikologis. Dampak psikologis meliputi frustasi dan stres. Frustasi ini dapat dialami oleh para korban tawuran karena mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan yang disebabkan karena rasa takut akibat aksi tawuran. Kemudian ada stres. Stres yang terlalu berat ini dapat mengganggu kondisi mental pelaku tawuran, sehingga pelaku tawuran ini tidak mampu menjalani aktivitasnya seperti biasa. Hal ini terjadi karena
ada perasaan bahwa masih ada ancaman nih yang terus mengintai kehidupan mereka. Yang ketiga ini terganggunya proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar tentu akan terjadi apabila sebuah tawuran pelajar antar sekolah ini karena banyak siswa yang terlibat tawuran masih menyimpan dendam dan saling menebar ketakutan bagi pelajar lain yang tidak ingin terlibat. Sementara guru dan pengurus sekolah itu masih harus disibukkan untuk mencari solusi dari perdamaian. Yang kedua ada menurunnya moralitas para pelajar. Karena jiwa muda yang merasa lebih kuat dan selalu benar, pelajar ini suka terlibat tawuran. Karena jiwa muda yang merasa lebih kuat dan selalu benar, pelajar yang suka terlibat tawuran ini lebih suka tampil beringas dan berlaku amoral. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan menarik perhatian lingkungan dalam aktualisasi yang tidak benar. Yang kelima ada hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Tentu setelah terjadinya sebuah tawuran, antar pelajar hanyalah sebuah dendam, kebencian, dan menyalahkan pihak lawan. Oleh karenanya, perasaan untuk bertoleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai akan luntur di antara para pelajar. Selanjutnya, masyarakat sekitar juga dirugikan. Masyarakat tempat terjadinya tawuran pun ikut merasakan kerugian akibat tawuran ini. Misalnya rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempari batu dan mengenai rumah warga ikut terluka karena berada di lokasi tawuran, serta gangguan keamanan karena akan memicu tawuran berikutnya. Selanjutnya, cara menghabiskan waktu agar lebih bermanfaat. Next, yang pertama ikuti kursus di lembaga pendidikan atau pusat komunitas. Manfaatkan waktu luang dengan mempelajari pengetahuan baru yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau pengembangan karir. Fokus mendalami hal tersebut sekedar untuk belajar tanpa keinginan mencapai target tertentu. Yang kedua, merawat tanaman. Menanam sayuran merupakan cara yang tepat mengisi waktu luang, sebab adik-adik bisa memasaknya untuk anggota keluarga dan teman-teman. Yang ketiga ada pelajari bahasa asing. Belajar bahasa asing ini bermanfaat mengaktifkan pikiran sambil menikmati waktu luang. Cara ini membantu adik-adik mengenal budaya asing dan mempelajari cara hidup di negara lain. Yang keempat ada lakukan aktivitas sesuai hobi, misalnya melukis atau menggambar. Membuat karya seni ini merupakan cara yang tepat untuk mengisi waktu luang sebab adik-adik bisa mengekspresikan diri dan mempelajari keterampilan baru. Kemudian libatkan diri dalam komunitas di gereja, masjid, kelenteng, pura, atau tempat ibadah lain. Selain mengembangkan keyakinan spiritual, langkah ini membantu adik-adik bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan dan terlibat dalam komunitas. Kemudian ada manfaatkan waktu luang dengan menjadi sukarelawan untuk melakukan kerja bakti bersama komunitas. Cara ini adalah kesempatan beraktivitas dalam komunitas dan menjalin persahabatan. Selain itu memberikan bantuan bagi komunitas dengan membersihkan kompleks perumahan karena membuat lingkungan rumah adik-adik ini bisa lebih nyaman. Yang terakhir ada bergabunglah sebagai sukarelawan untuk membagikan makanan. Ini agar bisa memanfaatkan waktu luang adik-adik dengan berkontribusi untuk komunitas. Selain itu, adik-adik bisa mengumpulkan donasi dengan menemui atau mengajak umat yang sesuai beribadah agar bisa memanfaatkan waktu luang dengan berkontribusi untuk komunitas. Oke, selanjutnya. Kemudian ada cara membangun rasa persahabatan antar remaja. Hubungan teman yang baik akan dibutuhkan bagi perkembangan sosial yang normal pada remaja.
Sedangkan hubungan yang kurang baik terjadi pada remaja akan memberikan dampak yang buruk pada kesehatan mental remaja. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan strategi blind leader. Tujuan utama blind leader ini untuk membangun komunikasi antar individu dalam satu kelompok, serta dapat membangun komunikasi antar pemimpin dan orang yang dipimpin. Blind leader ini dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan, dan termasuk kategori fun game. Dengan kegiatan blind leader ini, adik-adik dapat meningkatkan kerjasama dalam menjalin persahabatan dan dapat meningkatkan sikap toleransi terhadap teman. Oke, baik. Adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari tawuran ini. Kemudian Ibu akan memperlihatkan video dampak dari tawuran antar pelajar ini. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita amankan. Untuk statusnya sendiri mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, satu pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 2 bilah senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Oke, baik adik-adik sudah mendengarkan ya penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian sudah melihat video dari tawuran antar pelajar ini. Ibu meminta kalian menyiapkan pendapat setelah kalian menonton video tadi. Baik, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. Saya, Bu. Baik, Ya, Rita ya, Bu, dari video yang saya tonton, dampak dari tawuran ini sangat mengerikan sekali, Bu. Dampaknya terkena pada pelajar yang tidak bersalah. Lalu juga dari aksi tawuran itu ada korban yang harus terkena imbasnya akibat terkena senjata tajam. Menurut saya, tawuran ini perlu dihindari. Kalau bisa, tidak dilakukan oleh pelajar siapapun, Bu. Oke, betul ya apa yang dikatakan Afifah tadi. Di dalam video yang sudah Ibu tampilkan tadi, memang tawuran ini berdampak ke segala lingkungan sekitar. Yang padahal pelajaran tersebut tidak melakukan aksi tawuran, hanya sedang menunggu angkot saja. Oleh karena itu, jika adik-adik di sini melihat aksi tawuran, segera menghindar sejauh mungkin agar tidak terkena aksi tawuran tersebut. Baik, setelah kalian menyampaikan pendapat yang berkaitan tentang video tadi, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyampaikan kesimpulan nih pada materi layanan hari ini. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan, tawuran sebaiknya dihindarkan karena selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan lingkungan sekitar. Contohnya, belajar jadi tidak fokus, lalu ketika tawuran dapat menyebabkan luka fisik akibat senjata tajam, Bu. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali kesimpulannya. Jadi memang nih tawuran ini harus dihindari karena memang tidak ada manfaatnya baik untuk kita dan orang lain. Dan sebaiknya adik-adik ini menghabiskan waktu yang bermanfaat dan membangun rasa persahabatan yang baik dengan lingkungan sekitar. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian? Tidak, Bu. Oke, jadi adik-adik di sini sudah bisa ya menerapkan materi yang kita bahas dalam kehidupan adik-adik di sini. Bisa, Bu.
Baik, karena materi kita sudah habis, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang sudah kita jadwalkan. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik untuk mengisi lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil. Sebentar, Ibu akan mengirim linknya terlebih dahulu untuk lembar kerja peserta didik. Ini untuk lembar kerja peserta didik ya. Kemudian Ibu akan mengirimkan yang evaluasi hasil. Apakah sudah diisi adik-adik semua? Sudah, Bu. Oke, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, silakan berdoa. Mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa pada hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Terima kasih kembali.